Mungkin boleh minta update nggak sih dari Sulaiman gitu? Alhamdulillah, Sulaiman sekarang umurnya sudah 2 tahun dan dengan perjuangan dari awal beliau lahir sampai hari ini kita masih terus dengan terapi setiap hari, fisioterapi, terapi bicara, terapi sensori dan banyak lainnya. Kemudian masih terus dengan suntik growth hormone setiap hari, masih terus bolak-balik rumah sakit, masih terus ngambil darah setiap 3 bulan sekali, masih terus komunikasi dengan tim dokter. Alhamdulillah, perjuangan yang petualangan yang saya nikmati. 2 tahun sendiri gimana Mbak Oki untuk kesehatannya sendiri? Sulaiman, ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Sulaiman dalam keadaan yang progres yang baik, alhamdulillah. Kemarin waktu ke rumah sakit dokter juga mengatakan kami happy dengan keadaan Sulaiman, dan dokter juga mengatakan Boki nyangka nggak kalau anaknya yang dulunya baiknya seperti ini gitu ya, kan dia punya dipotong otot yang lemah. Terus sekarang bisa jalan, bisa interaksi, bisa ketawa. Jadi dokter juga kasih pesan kepada saya untuk kasih semangat juga ke ibu-ibu di luar sana untuk jangan putus asa, jangan hilang semangat, jangan menangis terus-menerus. Kita harus sehat supaya kita punya energi untuk melakukan yang terbaik untuk anak kita. Sempat lihat juga dibawa ke Ciwidey gitu buat iya. yang udah bisa. Sulaiman alhamdulillah kemarin dites dibawa ke Bali, bisa nggak? Nanti bisa. Dibawa ke Ciwidey kemarin kan ada acara di pesantren, nanti bisa. Rencananya kalau Allah izinkan Sulaiman mau ikut umroh nanti di Februari. Dokter juga sudah mengizinkan Sulaiman sudah bisa perjalanan jauh, jadi insya Allah Sulaiman akan mulai perjalanan jauhnya di umur 2 tahun ini lah. Karena dulu kan belum bisa ya, belum bisa dibawa kemana-mana, masih banyak di rumah. Perkembangannya menunjukkan yang baik gitu. Perkembangan Sulaiman alhamdulillah menuju ke arah baik, cuman kan itu dengan perjuangan yang luar biasa, dengan treatment, dengan bolak-balik rumah sakit yang luar biasa. Makanya saya selalu minta pada teman-teman semua untuk jangan pernah kita kehilangan harapan, jangan pernah kita kehilangan semangat, karena kalau orang tuanya kehilangan semangat, anaknya bergantung kepada siapa, sementara anak itu orang tua. Jadi jangan fokus kepada kisah-kisah kesedihan orang lain, kita fokus pada kisah sukses, keberhasilan yang banyak di luar sana. Jadi teman-teman bisa bersemangat dan punya harapan gitu untuk anak-anak kita. Nah, dengan kesibukan yang Mbak Oki sendiri, gimana sih bagi waktunya dalam berdakwah juga, terus menjaga Sulaiman juga gimana? Tentu tidak mudah ya, saya seorang ibu dengan 4 anak, apalagi Sulaiman juga bolak-balik rumah sakit. Pertama tentu saya harus berterima kasih kepada Allah karena adanya support system. Tentu saya nggak bisa sendiri, ada suami, ada orang-orang di sekitar yang turut membantu saya dalam menjalankan tugas bersama anak-anak. Kemudian dalam kehidupan ini memang saya harus bagi waktu, kapan waktu dengan keluarga, terus dengan anak-anak, kapan waktu pesantren, kapan waktu harus safari dakwah, saya masih safari dakwah. Itu semua udah ada waktunya masing-masing, dan anak-anak juga paham. Bagi saya ada jadwal-jadwal tertentu yang Sulaiman saya nggak bisa ganggu gugat, maksudnya orang lain nggak boleh ganggu jadwal saya, karena itu waktu saya untuk ketemu sama dokter. Karena Sulaiman itu kalau ke rumah sakit pasti dari pagi sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib gitu, karena dokternya kan nggak cuma satu. Sulaiman itu ketemu dengan berbagai macam dokter, jadi kalau udah schedule-nya Sulaiman ke rumah sakit itu memang dikosongin itu untuk khusus untuk Sulaiman ke rumah sakit. Seminggu berapa kali Mbak Oki sekarang Sulaiman? Seminggu, kalau kemarin saya dimudahkan oleh beberapa dokter. Kalau ke rumah sakit sering karena masih terapi-terapi ya, mungkin seminggu 3-4 kali ke rumah sakitnya. Tapi kalau untuk ketemu dokter secara berkala, sekarang juga udah canggih sebenarnya. Bisa kalau untuk konsultasi doang bisa pakai handphone ya, telekonsul. Tapi kalau untuk rutin kan sebulan sekali. Tapi kalau bolak-baliknya itu untuk terapi-terapi aja. Apa akan ada lanjutan pengobatan lagi Mbak Oki kan? Pasti. Sulaiman itu bukan berhenti, kalau sekarang walaupun kondisinya sudah baik bukan berarti berhenti pengobatan. Tetap Sulaiman masih suntik tiap hari kok. Tetap Sulaiman masih terus dalam pemantauan dokter. Bukan satu dokter nih, dokter yang banyak gitu. Jadi itu sebabnya kenapa Mariam Sulaiman harus ambil darah setiap 3 bulan sekali, dicek lagi darahnya, kemudian dimasukin lagi alat, saya nggak tahu namanya ya. Nah itu tetap harus dikontrol. Jadi Sulaiman kan tiap hari juga minum obat. Jadi itu di dalam pantauan dokter semuanya. Jadi kalau dibilang ada pemeriksaan lanjutan pasti ada. Untuk operasi sendiri kan kemarin kan terakhir kan operasi itu ya Mbak Oki ya? Ya apa akan ada tindakan demikian? Kalau operasi lagi sampai sejauh ini sih udah nggak ada ya, insya Allah mudah-mudahan. Operasi udah nggak ada, tapi paling kedepannya itu masih terus berputar di masalah pemberian hormon pertumbuhan yang disuntik setiap hari, obatnya harus dikasih setiap hari. Ya paling itu sih yang sekarang lagi dijalani terapinya kan banyak banget ya, seminggu tuh hampir setiap hari terapi rumah sakit, terapinya banyak.
menjalankan yang itu saja. Alhamdulillah, kalau dulu waktu awal bayi kan masih mencari-cari ini anak kenapa ya. Kalau kita nggak tahu sakitnya apa, kita nggak bisa menangani kan. Tapi ketika keluar hasil diagnosanya udah tahu, jadi bisa tahu mau kemana anak ini, mau dibawa kemana gitu dengan arahan dokter. Nah, tentunya kan tiap anaknya beda, apalagi ada 4 nih. Nah, pola asuh sendiri gimana sih Mbak Oki? 4 anak, 4 individu yang berbeda, 4-4-nya punya keunikan sendiri-sendiri, pendekatannya beda-beda, cara bicara kepada mereka juga beda-beda, menangani masalah kepada masing-masing anak juga beda-beda. Anak-anak itu guru-guru saya. Yang paling saya tekankan kepada anak-anak, saya senang banget untuk ngobrol sama mereka, dan saya suka nanya, boleh nggak kita ngobrol berdua? Saya selalu rasa bahwa komunikasi itu penting banget untuk bonding, dan waktu yang sangat penting bagi saya untuk sama anak-anak. Makanya saya nggak terima tamu kalau malam-malam hari gitu. Kenapa? Karena waktu saya sama anak-anak, saya perlu setengah jam sampai 1 jam sebelum tidur untuk bersama dengan anak-anak saya, karena biasanya itu kita baca dongeng atau baca kisah para sahabat dulu. Kita doain satu persatu seluruh anggota keluarga, kita saling bertanya. Mungkin kalau bahasa kita tuh pillow talk ya. Kita saling bertanya, seharian kamu ngapain? Ada sahabatnya yang baik seperti apa? Gurunya bagaimana? Jadi masing-masing seluruh anggota keluarga itu saling bercerita tentang apa yang terjadi seharian. Dan itu menurut saya waktu emas bagi saya yang saya nggak bisa ganggu-gugat. Kalaupun seandainya saya pergi keluar, kita video call. Jadi saya tetap dongengin anak-anak pakai video call gitu. Harus ada waktu di antara 24 jam itu waktu untuk ngobrol ya, karena kadang-kadang kita lupa untuk ngobrol lah sama orang-orang terdekat kita. Kalau Mbak Oki juga gimana sih cara menerapkan nilai-nilai agama nih ke anak-anak? Menerapkan nilai-nilai agama, pastinya anak-anak udah paham kan, setiap hari diomongin. Itulah gunanya kenapa setiap hari kita perlu ngobrol, setiap hari anak-anak dimasukkan nilai-nilai sebelum mereka tidur itu. Kita bacain satu kisah, kayak semalam tuh saya lagi ngajarin satu kisah tentang sahabat Nabi. Mereka suruh mikir, menurut kamu kisah ini mengajarkan apa. Jadi nilai-nilai pendidikan itu atau nilai-nilai akhlak itu saya rasa untuk anak-anak senang kalau dibacain kisah-kisah ya. Jadi sebenarnya saya tuh bisa baca kisah-kisah gitu karena dari dulu masih gadis juga sering ceritain ke anak-anak ngaji gitu. Sekarang punya anak sendiri, sering ceritain. Jadi dari situ mereka bisa nangkep apa nilai-nilai kehidupan, hikmah dan sebagainya. Itu cara dalam menanamkan nilai agama setiap hari sebelum tidur, dan juga disiplin untuk sholat karena anak-anak kan sudah 7 tahun ke atas. Jadi 7 tahun itu sudah waktunya sholat 5 waktu. Tapi ada kesulitan gitu, mungkin dari anaknya mungkin sempat ya ada agak sulit lah untuk diberi nilai-nilai agama gitu. Saya pikir anak-anak itu tinggal dibuat habit aja, kebiasaan. Jadi gimana kebiasaan di rumah, kebiasaan di sekolah seperti apa, sehingga dia akan ikut dengan sendirinya. Jadi bagi saya sekarang, walaupun anak-anak belum wajib untuk pakai jilbab, belum wajib untuk sholat 5 waktu, walaupun sudah diharuskan karena 7 tahun Rasul bilang harus sholat. Yang paling penting di sekitar kita membiasakan dan kita mengingatkan terus-menerus. Jadi seperti Maryam, saya selalu bilang, Maryam umur 7 tahun sudah sholat 5 waktu. Rasul bilang 7 tahun sholat 5 waktu, jadi sholat 5 waktu. Maryam belum wajib pakai jilbab, tapi latihan untuk pakai jilbab. Dan anak-anak melihat di rumahnya, misalnya perempuan-perempuan pakai jilbab, lingkungan sekitar, di sekolahnya pakai jilbab, jadi mereka paham. Kalaupun ada anak yang sekolah di internasional, salah satu anak, saya pahamkan bahwa di kehidupan ini ada yang berbeda, ada muslim, ada agama lain, dan kita saling menghormati. Namun orang muslim, orang Islam itu punya prinsipnya sendiri untuk menjaga aurat. Jadi berbeda itu hal yang biasa yang harus kita hormati satu sama lain. Namun sebagai seorang muslim misalnya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi mengajarkan anak-anak agama Islam sebagai fondasinya, tapi di satu sisi mengajarkan anak hidup ini berbagai macam perbedaan ada di sekitar kita dan kita harus menghormati perbedaan itu.